mari kita bahas. Warna merah aja ya. Warna pink. Warna Pink lah. hijau. Warna kesukaannya Maribel tadi. Oke, ya. Kemarin hari pertama sudah Uco. Ini Bikin biru. Oke, A. Ini kerajaan keberapa Uco? 4. Setuju semua? Maribel setuju? Oke. Maribel, kerajaan keempat nama lainnya di Daniel 2 apa Maribel? Kita Butterfly. Kerajaan keempat? Kerajaannya loh. Oh, kerajaannya kita. Oke, kita tanya Kokore. Setuju sama Maribel Butterfly? Bukan. Apa? Kerajaan keempat di Daniel 2 namanya apa? Besi. Nah, atau iron toh? Iron. Korea biasa di Indonesia. Oke, Maribel. Nama lainnya di Wahyu 13 si iron ini apa? Salah bukan Maribel, Itin kote. Itin? Udah betul. Kata lainnya apa? D. Itu dragon. Oke, setuju dragon Uca? Betul. Oke. Oke, Kak Nini. Ada siapa lagi di kerajaan keempat? Kok kan ini isinya Potter Clay. Iya, betul. Betul sis. Betul. Jadi gambarnya apa sih di sini? Oh. Betul. Dan kita mau kasih warna apa? Coklat. Hijau. Hijau. Warna coklat. Iya, salah. Ya ampun. Ya, foto kan warna. Ya, cuma salah satu. Kita kasih warna di peramu semua. Iya wes. Pertama si murni kan. Oke. Sudah, terima kasih. Satu Sekarang salah. Ucok lagi. Ucok, Iron sama Potter Clay bikin apa? C dan E bikin apa? Fornication. Fornication. Oke, Maribel. Setelah kerajaan keempat, kerajaan keberapa? Kelima. Oke. Nggak terlalu gampang itu. Sekarang Maribel. Ayat kerajaan ini di mana Maribel? Mantap. 3. Oke, Kakak Ipin. Ada siapa di H? Itu bis. Apa tadi dari sini? Terus Kokore, ada siapa lagi? I. Selain bis di Wahyu 17 ayat 3. Semua bis di sini loh. 17 ayat 3, saya. Woman. Warnanya apa, say? Warnanya ini coklat ya. Benar. Contoh coklat toh. Apa bisik-bisik tadi Maribel? Oke. Maribel, apa yang Maribel lagi. Itin, apa yang dipikirkan? Dipikirkan mau jadi murni atau warna hijau. Mau murni kan? Mau hijau lah. Ini kan color code toh. Itu udah tulis lebih murni hijau, tulisan warna itu. Oke. Apa penyebab ini? Kita tahu ini namanya apa? Kokore ini yang warna coklat woman-nya apa? Kita kasih nama. Apa kokore? Yang I apa? sesuai pelajaran. Ini namanya apa kalau dia warna coklat wanitanya, say? Jahat, nggak murni. Iya, apa namanya? Sesuai Daniel 2. Oh, Mairi. Mairi Clay.
clay. Oh, ini udah. Nah, sekarang Kak Nini, apa penyebab Mary Clay tidak berwarna hijau atau tidak murni? Karena dia fornication ya, sis. Nah, setuju semua? Itu di raja-raja tuh. Fornication dengan beast, dengan raja-raja toh? Ya. Nanti raja-raja di bahasa Inggris. King. Ya, betul. Oke, Uco, apa solusinya untuk Kak supaya jadi murni? Lari. Lari, mantap. ILM. Mary Bell, waktu woman-nya lari, kondisinya woman ini kayak gimana? Mary Bell mau kasih warna apa di sini woman-nya? Warna coklat. Apakah tetap coklat? Tetap. Ya. Betul lagi. Dan lagi apakah kita betul? Kita lihat. Oke. Sekarang sebagai apa di N sesuai Wahyu 12. Sekarang Itin, Kokore. Sekarang hanya kan ini lari kan? Hanya bikin apa dan sesuai Wahyu 12 dia namanya apa sekarang di sini? Itu siapa maksudnya? Ya, kan dia beast, tapi di Wahyu 12 dia dibilang apa? Sebagai apa? Oh. Serpent. Serpent, setuju? Iya, serpent. Serpent. Toh? Iya. Oke. Itin, yang diperbuat N sesuai Wahyu 12. Oh, Kejar. kejar. Tunggu ya. Sesuai Wahyu 12? Sesuai Wahyu 12, flat. Sembur flat toh? Iya. Betul. Water. Sembur flat toh? Hmm. Kata lainnya apa? Kak Nini ya sekarang. Kata lainnya apa Kak Nini P? Sembur flat sama dengan apa? Penganiayaan ya, sis. Penganiayaan. Boleh juga sih sesuai pelajaran hari ini ya. Kalau yang kemarin dia apa? Kalau ada yang lari dia apain Kak Nini? Kejar. Kejar. Oh, Iya. Kejar. Jadi karena dia ini kejar kan? Kenapa beast atau serpent harus kejar woman? Ucok. Supaya Hah? kerajaannya masih bertahan. Setuju? Setuju. Mantap ya Uco Ih, tanpa kakak bagus. Kembangkan. Kudukung kau. Karena kalau kerajaan kelima harus terdiri dari apa? Uco. Beast Dua. sama Woman. mantap. Hari ini mau lebih rumit dari ini loh. Jadi harus sudah bisa ini ya. O, P, Q, R. R sekarang kerajaan keberapa, Mary Bell? Kerajaan ke-6. Dia berasal dari mana, Mary Bell? R ini? Sorry, 6. 6. Bagus. Dia berasal dari Kokore. Apa yang terjadi dengan flat yang disembur serpent? Ditelan bumi. Apakah ditelan di sini? Betul? Atau masuk ke dalam. Ditelan bumi. Ya. Lalu waktu ini ditelan, jadi bumi sekarang isinya flat kan? Wah, terus dari bumi keluar apa? Itin? Ya, keluar. Keluar itu
Keluar izin tulis yang warna coklat, nada bis warna coklat. Oke. Terus? Itu jelaskan Kang, beri alasan. Karena kenapa dia warna coklat? Dia keluar dan kerajaan ke-6 warna coklat karena dia keluar dari bumi yang serap flat warna coklat. Itu aja? Sudah? Oke. Oke. Oh, ada Kak Nini, saya tulis gambar orang. Kak Nini setuju dengan ini? 1, 2, suasana. Jawabannya Itin setuju Kak Nini? Setuju sih. Tapi kalau yang hijau kita nggak bahas. Kalau Kak Nini jawab apa di sini? Apakah cuman coklat aja atau? Iya. Dia keluarnya hijau, tapi harusnya coklat. Jadi apakah Hijau dan coklat. kalau Ujo apa? Di sini. Yang ini loh, Cok. Cuma hijau sendiri. Hijau aja. Kamu di kamu loh. Kamu apa jawabnya? Jangan takut salah. Bilang aja. Apa? Hijau dan coklat. Nah, kalau Maribel belum. Oke, jadi ini ingat nggak kemarin? Kalau mereka keluar harus 2 warnanya. Hijau dan coklat. Hijau dan coklat. Mantap, Uco. Kekinian. Karena kenapa hijau, Uco? 20% Karena hijau atau coklat. Kenapa hijau keluarnya? Karena kalau hijau Dia sebagai apa? dia sebagai lem atau yang murni. Bisa ingat Kak ini Kak? Waktu dia keluar, dia bukan setengah hijau, setengah coklat kan Kak? Terpisah kan? Ada hijau, ada coklat gitu. Jadi 100% dia coklat, 100% dia hijau. Dan dalam tempat ini dia 50%. Yang tadi siang juga kan Kak? Diingetin ini Kak. Ingat nggak Kak nih? Iya. Ya, boleh ya? Kita call back lagi. Oke, sekarang Kak Nini, apakah mau coba jelaskan? Ini berdasarkan pengertian kemarin ya. Kenapa di sini cuman ada warna coklat aja, nggak warna hijau? Bukankah candlestick itu menyala terus? Harusnya di sini ada hijau kan Kak? Kenapa di sini cuman coklat aja? Oh, kenapa itu? Ini masih sesuai kemarin kan, Sis? Ya sih, sesi kemarin. Belum yang hari ini. Maksudnya kita kan belum mau bahas, tapi kita mau establish bahwa karena candlestick itu menyala terus, ada kan? Ada, walaupun kita belum bisa lihat gitu. Oke, itu jawaban Kak Nia. Thank you. Sekarang Itin jawabannya apa Itin? Apakah di sini cuma huruf M? Kenapa cuma huruf M padahal di candlestick kan menyala terus? Kalau Itin ke jawaban C, karena menggunakan konsep kerajaan ke-6, di mana kalau di kerajaan 6 hijau di situ terlihat jelas dan coklatnya bayang-bayang, dan kalau di kerajaan ke-5 yang coklatnya yang jelas tapi hijaunya bayang-bayang gitu. Oke. Oke, Kak ini boleh dengar Itin punya reason jawaban? Boleh, Sis. Ingat ya, setuju ya. Jadi ini konsep kerajaan ke-6. Kalau di kerajaan ke-6 ada hijau coklat, artinya di kerajaan ke-5 pun harus ada hijau coklat. Walaupun hijaunya belum di sini belum kelihatan. Sama seperti di kerajaan ke-6, hijaunya kelihatan kan Kak? Tapi yang coklatnya nggak kelihatan, ya kan? Tapi ada di situ, nah gitu ya. Betul. Muncul pada tadi. Kita cuma terus kita harus ikut konsep kerajaan ke-6. Harus jelasin toh sayang. Jelaskan. Enggak, kita lupa itu. Ayo tulis di situ. Ini kata-katanya siapa, Sis? Kok mereka ini? Apa? Kayaknya nggak ada bilang bayang-bayang ya? Oh, itu kemarin itu Kak nih. Maksudnya Itin tambahin Ini ya? bayangnya. Mantap. Cuman nggak kelihatan gitu kan.
Improvisasi Kak nih. Heeh. Karena pakai konsep Mantap. Betul. Dimana ada coklat dan hijau. Gimana itu? Di kerajaan kelima pun ada coklat dan hijau. Cuma tulis cuma ini. Konsep kerajaan keenam. Ini di mana ada coklat? Enggak di kerajaan kelima ini. Oh ya, tulis tambahin lah. Oke, boleh ya semuanya PR kita ya. Gampang kan? Gampang aja. Langsung aja. Nah, Aku gambar ulawi deh. Langsung gambar. ya guys, nanti dikasih PR lagi. Ini kan kayak ringkasan kan, jadi pelajaran yang panjang, jadi oh ini ringkasannya di kotak-kotak gini. Oke, kalau boleh apa yang sudah ini diingat ya, apa yang kurang, nanti kita mau lanjut lagi ya, boleh ya? Boleh. Oke. Dah, Kelar. Oke, mari kita bahas Mungkin sekarang. sih. Sudah. satu salah kita. Mungkin sini tamu orang. Oke, sekarang di sini kita mau establish dulu. Sekarang kita malam ini mau buktikan bahwa di kerajaan kelima ada hijau. Boleh? Gimana cara buktikan kerajaan kelima ada hijau? Ya? Gimana cara buktikan kerajaan kelima ada hijau? Boleh ya? Ini susah sekali. Bagaimana buktikan kerajaan kelima ada hijau? Oh, kemarin belum tahu Kang Mice bagi itu Mas Mice bilang nang. Karena masih asumsi. Kang Mice. Ini masih kemungkaran tulisan. Kalau ada anak lagi, bagaimana menjelaskan kerajaan kelima ada hijau? Oke, sudah lihat gambarnya? Oke. Ini yang di pikiran kan? Pikirannya. Apakah yang di pikiran ini adalah membuktikan bahwa ada hijau? Pertanyaannya ini ya. Pertanyaannya kasih warna biru tua. Itu aja Kang Mice. Pertanyaannya, apakah pikiran woman ini yang udah Myri Clay membuktikan bahwa ada hijau? Coba Risen ingat-ingat dulu jawaban tadi, kita tanya satu-satu ya. Apakah pikiran Myri Clay membuktikan ada warna hijau? Pikir dulu. Kedua, apakah pikiranmu Myri Clay? Mice nak tulis Myri Clay dia Mice. Oh, sudah kita. Udah, pokoknya Tapi yang ini sekarang. Oke, kita mau tanya dulu dari Maribel. Maribel, apakah ini bilang, oh saya mau jadi murni di pikiran?
membuktikan bahwa di kerajaan kelima ada, ini kerajaan kelima ya. Karena tadi Maribel, kita cuma bisa kemarin buktikan bahwa kerajaan kelima ada hijau sesuai konsep kerajaan keenam kan? Belum buktikan secara langsung kan? Nah, sekarang di kerajaan kelima, si Mairinya kita tahu kan, di pikirannya mau jadi apa? Murni. Apakah pikiran mau jadi murni ini membuktikan, oh kerajaan kelima ada hijau? Maribel, iya atau enggak? Coba ulang aja. Maribel boleh baca, coba. Apakah pikiran woman Ini kan mau jadi apa pikirannya? murni membuktikan ada warna hijau? Iya, Miss ya. Oke, Maribel, iya. Ujo? Tidak. Tidak. Kokore? Tidak. Kak Nini? Tidak. Itin? Tidak. Oke, Maribel cuma sendiri. Oke, Maribel, apakah kalau sekarang kita mau minta Uco, kenapa tidak? Coba jelaskan Maribel. Yang Uco ingat tadi reasonnya. Karena Uh-huh. woman dia Bilang aja, nggak apa-apa. karena woman masih pikir Uh-uh. dan itu belum apa loh, belum ada di, dan itu belum jadi. Oke, mantap. Woman masih pikir. Kalau pikir artinya belum apa, Uco? Jadi Oke. Kokore belum jadi apa? murni. Jadi murni atau hijau? Kokore setuju dengan Uco, ada atau jawaban lain? Tadi kayaknya ini yang kayak angka jelasin tadi. Nah, setuju atau sama Uco? Memang nggak bisa walaupun di pikiran belum tentu jadi. Oke. Belum pasti. Itin setuju sama Uco atau ada reason lain? Iya, Miss coba. Setuju ya? Kan ini setuju semua? Kan ini setuju dengan teman-teman di Sonder? Setuju, sis. Oke, mantap Uco. Ingat ya. Jadi apakah Maribel ngerti nggak? Kalau di pikiran belum tentu dia warna jadi apa? Warna hijau. Oke. Sekarang kenapa dia jadi coklat? Itin apa? Kenapa dia jadi coklat, Itin? Karena dia fornication dengan beast. Selain itu. Selain itu, Oke, ini dulu lah. Kak Nini, kenapa kok dia bisa mau murni, Kak Nini? Kenapa? Mau murni atau coklat tadi sis bilang? Kenapa kok tiba-tiba dia coklat, tiba-tiba mau jadi murni? Karena dia sesuai yang tadi ya sis. ya sis, betul. Karena dia menerima terang dari yang murni. Oke, dan terang yang murni itu siapa? Siapa yang Potter Potter. clay. Dan kata lain, apakah udah ada Potter clay, sis? Potter clay itu orangnya loh. Apa kata lainnya? Orang yang ini apa sih, gereja murni apa ya, gereja murni. Oke, itu yang Kak Ni ingat ya. ada namanya sis. Ada sis. Kenapa kok dia bisa mau jadi murni sis? Uco. Oke. Ada Kak Ni? Ucap dulu deh. Oke, nah coba Kak Ni ingat-ingat ya, kalau udah ada Kak Ni boleh bilang ya. Apa Cok? Apa yang bikin si coklat ini mau jadi murni? Ingat nggak? Ada tadi mau jadi murni karena Maribel ingat? apa nih? Apa yang membuat yang coklat ini pengen jadi murni? Pokoknya ingat? Izin ingat? Oke. Waldensia sis.
Bukan, Sis. Ini bukan orang-orang kan, karena ini belum ada yang hijau kan, Sis. Jadi kita nggak boleh bilang gereja murni, karena kan masih coklat kan. Tak, jadi artinya yang membuat dia pikir kayak gini ada sesuatu yang bikin dia bilang, oh saya mau itu gitu. Siapa yang tawarkan? Nah itu dia. Lem. Bukan? Yang tawarkan. Depannya R. Oh. R. RK. Roma kan. Masuk Roma kafir. RK. Ayo. Kayak cerdas. Apa ya, Sis? RK. Bukan Roma kekafiran ya, Sis. Atau Roma kefausan. Dalam bahasa Inggris. Indonesia. S belakangnya. Aduh, memang blank. SKS. S. Ini tadi siangnya tuh ya. Menyerah? Menyerah. Maribel, lewat cepat menyerah kok. BJ ini kapan dapat? Tadi siang. Oh. Tadi siang, sayang. Kani menyerah, Kani. Kejar, Mija. Menyerah, Jodang, menyerah. Oke, nanti pasti ingat. Aduh, itu komang ya. Roh Kudus. Oh, iya, Astaga. Betul nggak, Sis? Ada Roh Kudus, ada bekerja. Iya, Roh Kudus bekerja untuk ingatin terus yang coklat untuk bertobat, toh. Itu dia. Dan akhirnya dia pilih kan, aduh saya mau jadi murni. Tapi apakah ketika dia pilih dia udah jadi murni? Belum. Boleh? Dan Boleh, Sis. kenapa dia coklat? Kalau dia pingin jadi murni karena Roh Kudus, kenapa dia jadi coklat? Kebalikannya. Karena dia tolak Roh Kudus. Mantap. Boleh ingat ya? Boleh. Sekarang. Padahal so kasih apa? Kalau tolak Roh Kudus artinya terima apa? Terima hijau. Tolak Roh Kudus kok terima hijau, Maribel, sayang. Dirisen dulu toh jawabannya, sayang. Coklat. Nah, atau terima Kotor. siapa? Bis. Kalau Roh Kudus apa? Terima setan kan? Ya. Setan punya anjuran kan? Jadi ada berapa anjuran, anak-anak? 2. Di dunia ini cuma 2 anjuran. Anjurannya setan sama Roh Kudus. Kalau kita tolak, apa yang Roh Kudus bilang contohnya? Uco, jangan melawan. Kita jadi apa, Uco? Kalau Uco melawan jadi apa? Kalau misalnya kotor. jadi apa? Maribel. Misalnya ya, Mice tegur toh, terus di Roh Kudus ingatin toh, Maribel jangan cemberut, harus tetap gembira, senang. Kalau Maribel tolak suara itu suaranya siapa, Maribel? Roh Kudus. Kalau Maribel tolak sama jadi warna apa? Warna coklat. Hati-hati ya. Bisa-bisa nanti jadi apa? Fornication sama Maribel. Setan. Aduh, gawat ya toh? Ya, boleh ya? Atau terima setan punya benih, jadinya dia warna apa? Coklat. Boleh nggak ini? Kita lanjut, boleh? Oke. Jadi, yang pertama, pikiran ini enggak membuktikan kalau ada warna hijau. Boleh? Jadi, buktikan bahwa kerajaan 5 ada hijau. Yang pertama apa? Yang pertama, bukan pikiran Bukan pikiran. Betul nggak, Idin? Karena kalau pikiran belum tentu dia jadi apa? Murni atau warnanya hijau, ya? Tadi Mica bilang di kesimpulan bagian. Jadi artinya buktikan bahwa kerajaan kelima ada hijaunya. Buktinya itu bukan kepikirannya wanita ini. Dia bilang mau murni itu bukti ada hijau. Boleh? Kani, boleh Kani sampai sini Kani? Boleh, Sis. Oke, mantap. 1 menit ya, catat dulu. Dah. Maribel sudah? Iya, 1 menit. Oh, tuh itu Mica.
Meja. Itu ada baru pertama tadi kayak alasan itu meja. Ya, salah tulis lagi. Bukan warna, bukan pikiran wanita. Nah, itu Pak aja. Ya, Dua, tiga nih kurang. Oke. Udah ya? Oke. Mari kita lanjut lagi. Sekarang kita mau buktikan, kita tadi kan mau apa? Buktikan, kita tulisnya ini supaya tahu. Buktikan, Apa ini? ini masih sama, tapi kita tulis lagi kerajaan kelima ada Hijau. ada hijau. Oke. Hijau atau apa? Siapa kata lain hijau apa? Lem. Hijau di sini kita sebut apa? Water clay. Water clay. Ingat Oh, itu. water clay itu hijau. Kalau milk clay, Coklat. coklat. Oh, iya. Atau water clay ini adalah apanya Tuhan? Medium. Bukan? Gereja. Gereja. Church. Here. Church of God ya. Oke. Kak Nini, kalau gereja Tuhan, Kak Nini ingat ayat apa yang sudah kita pelajari? Kak Nini mau pakai ayat apa? Yang ada gereja Tuhan. Apa sih? Yang ada gereja Tuhan. Iya, yang sesuai konsep pelajaran kita selama ini. Kalau gereja Tuhan, ini bahas ayat apa? Ayat familiar di topik pelajaran ini, Kak Ni. Siap-siap semuanya, pikirin. Nanti tanya. Tuhan, Matius. Oke, Matius berapa, Kak Ni? Kalau Kak Ni. Oh, Matius. Ini bener kan sih, Matius? Nanti kita mau bilang bener enggaknya nanti, sis. Bahas gereja Tuhan. Aha. Matius 16 ayat 14 sampai 16. Oh, Matius 5 sis itu maksudnya? Iya, 5. Terima kasih. Sekarang Mary Bell, apa ayatnya Mary Bell? Bahas tentang gereja Tuhan. Oh, ada water clay. Atau gereja Tuhan. Kak Nini, Matius 5, 14, 16. Mary Bell? Ayatnya familiar sekali, kita bahas-bahas di BS. Di review aja. Di review, di Daily Bible Study. Kan Daily Bible Study sama dengan review, Mary Bell. Tunggu meja enggak lama. Oh, lihat kebetulannya itu salah. Kokorei? Ada? Yo, ingat-ingat. 16. Matius 16. Ayo. Oh, Kan kita ini. ini Itu aja. aja. Matius 5 ayat 16. Kayak kali ini dong ya. Oh iya. Tapi cuma satu ayat. Itu apa? In Revelation 1 ayat 12 dan 13. Oke. Uca apa? Kokorei apa kokorei? Cak. Ya sayang. Matius 18 ayat 20. Kita sama dengan kakak. Oke. Matius 18 ayat 20. Mana kayak itu mana jauh. Satu dua orang berkumpul. Oke. Ah, Iya. mari kita lihat. Mari kita lihat. Apakah buktikan kerajaan 5 ada hijau water kayak gereja Tuhan karena di Revelation 1, 12, 13 ada apa namanya Jo di situ? Great. Nggak ada church di situ. Candlestick. Candlestick nyalanya komplit nggak? Komplit. Ya kan? Candlestick itu apa? 7 kaki Iya. dian Oh, iya, sayang. Betul nggak Kak Nini? Lampu. Meja sama dengan meja tuh itu. Iya. Betul. Menyala terus
Selama berapa lama Mary Bell menyalanya? Selama 7.000 tahun ya. Atau berapa Uco? 1260. 1260. Berapa? Periode. Oke, Idin setuju ini? Di Dan equation. Mantap, ya. Jadi apakah kalau berdasarkan gara-gara Wahyu 1:12-13 kita mau buktikan bahwa kerajaan kelima ada hijaunya kan, betul? Gara-gara ayat ini kan? Udah mengerti nggak? Jadi kalau ditanya gara-gara apa kita mau bahas di kerajaan 5 ada hijaunya? Karena ayat mana, Mary Bell? Boleh? Oke. Sampai sini sudah? Oke. Minito, Miche. Minit. Kak Nini boleh, Kak Nini? Boleh sih. Oke, mantap. Stick itu menyala terus, Kak Miche. Iya, 7.000 tahun, 7 periode. Nyala terus. Sudah, Miche. Oke. Mak nggak ada, sis. Kak Lina ada datang, sis. Ada dari Sorong, lagi di bawah. Atur-atur. Oh, Iya, baru datang dari Sorong. Jadi, baru datang. iya, mungkin lagi ngobrol-ngobrol sekalian kali. Oh, iya. Oke. Sudah, Miche. Sudah ya, mari kita lanjut. Miche selesai tadi. Ya, sudah belum ya? Lupa. Oke. Oke, mari kita lanjut. Kita sekarang mau masuk di namanya... Oke. 7 kaki Dian kita temui di mana, Kak Nini? Itu kain, Miche. Oh iya, kain Dian. Kata Sugar. Kita temukan 7 kaki Dian di mana, sis? Di bilik suci. Dan itu bilik suci namanya di mana? Di Ka'bah. Ka'bah. Jadi kita mau buat Ka'bah kan sekarang, gambar Ka'bah ya? Yeay. Enak ya gambar-gambar ya? Benar. Dari itu lebih banyak bergambar. Iyalah. Berarti riset itu bukan mencatat. Lebih enak. Kamu mesti enak. Kan? Jadi kita tahu ini 7 candlestick. Ini roti kan? Ini altarnya. Oke. Jadi 7 candlestick-nya di sini kan? Itu sebelum mana? Bilik suci kan? HP lah ya, kita bilang HP itu apa? Holy place. MHP? Most holy place. Mary Bell boleh ulang HP dan MHP apa? HP holy place. MHP? MHP most holy place. Oke, mantap. Oke. Ya? Oke, Ucok. Bapak dia punya tempat di mana? Di Maha Suci. Jadi apakah Bapak di sini? Benar, Miche. Michi apa kutip ini? Holy place. Oke. Lalu berdasarkan di Wahyu 1:12-13 Yesus ada di mana? Tengah-tengah. Ka'bah. Suci. Sanctuary. Di mananya? Di Holy place atau mana? Holy Holy. place. Kenapa kita bilang di holy place? Di kaki dia. Di kaki Dian kan? Jadi kita bilang Son of Man kan? Jadi Son of Man ya.
Dan orang berdosa di mana? Di luar luar. halaman. Halaman. Di luar halaman bisa didengar. Di luar halaman. Bukan di luar. Orang berdosa toh? Di luar halaman. Dengan keadaan ini, Bapa dan orang berdosa, apa Kak Nini? Terpisah. Mantap, Terpas. Terpisah. Itu bulat itu apa mijit? Gimana? Ini altar of incense. Altar. Oke. Sekarang Tuhan Yesus di sini dia punya apa? Untuk connect ke Bapa harus apa? Ada apa? Ucok. Untuk connect ke Bapa. Aha. Yesus mau mempersatukan kan? Untuk mempersatukan dia harus ada apa ke Bapa? Namanya apa? Mary Bell apa? Dia harus ada Punya apa? Hubungan. Bukan? Kokorei? Darah. Bukan? Kak Nini? Tadi kau Hilangkan. Ah, keilahian, toh? Oh iya. Dan untuk hubungan sama manusia harus ada apa, Itin? harus ada kemanusiaan. Tapi siapa? Dan kemanusiaannya harus apa, Ucok? Harus Murni. tidak berdosa. Bukan? Ah, apa? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Murni sama sempurna untuk kemanusiaan. Jadi untuk menyatukan apakah Son of Man harus tidak apa? Berdosa. Kalau dia berdosa bisa nggak mempersatukan? Tidak. Artinya kalau saya mau nggak terpisah dengan Bapa, saya harus ikut siapa? Harus ikut Son of Man kan? Betul? Karena perantara penyambungnya siapa? Son of Man. Artinya saya harus ikut siapa? Son of Man, Yesus. Dan Son of Man tidak ada apa? Dosa. Tidak ada. Jadi kalau saya mau bersatu lagi nggak dengan Bapa, nggak boleh ada Dosa. Oke. Kemanusiaan tidak berdosa. Jadi untuk saya nggak ada dosa, saya sampai mana sekarang? Kalau saya nggak ada dosa, saya sampai mana? Holy place. Saya sampai sini kan? Kalau saya nggak ada dosa, saya sampai di Orang berdosa. Oke. Dan waktu saya di Holy Place, saya makan roti kan? Ya kan? Pertama saya makan roti kan di Holy Place. Dan waktu saya makan roti, saya jadi apa? Yang kedua. Kalau kaki diam jadi apa saya? Terang? Dunia. Oh, begitu. Betul? Betul. Sampai sini. Kan ini boleh ikutin kan ini? Dia punya jalan cerita. Boleh sih. Oke, jadi ini ya. Jadi Yesus harus buat jembatan dulu nggak berdosa, baru saya ikut jalannya Tuhan Yesus tidak ada dosa. Artinya kalau saya nggak ada dosa, saya pun ikut Yesus di bilik suci, dan saya makan roti. Dan apakah ini ayatnya roti dan terang dunia? Apakah di Mazmur berapa? Masih ingat kan ini? Terang.
100 berapa, Cok? 19 ayat 130. 130. Itu masuknya firman Tuhan ya, Ci? Masuk firman atau roti kan, sis? Firman membawa apa, sis? Terang kan? Ini dia. Ini sama seperti meja roti sama 7 kaki Dian kan? Ini 7 candle-nya. Ada firman atau terang atau bread atau 7. Dan apakah ini kita ke 7 kaki Dian ini kan? Ada 7 kaki Dian ya kan? Ada firman. Bread. Dan 7 kaki Dian dimulai kapan? Dimulainya kapan? Bukan? Kakak ini, kalau kan ini 7 kaki Dian dimulai kapan? Hah? Tadi apa? Jadi jawabannya apa ya? Pas berdosa? Mulai tahun aja, sis. Oh, 31. 31. Kak Uca apa? Jadi Nggak jadi. Mary Bell, kapan mulai ke 7 kaki Dian? Awal mula. 31 kan ini? Saya 31. Apakah 7 sama dengan berapa tahun? 7.000 tahun. Jadi awalnya 7 kaki Dian kapan? Oh, waktu berdosa. Saat Awal 7.000 tahun kan? Oh, Ya, betul. Iya. Nah, itu tadi kan tuh bilang pas berdosa, setelah berdosa, kapan itu? Apa ini? Betul, tunggu. Apa? Apa ini Mici udah tulis? Saya sampai di Holy Place. Waktu saya sampai di Holy Place makan roti terang dunia. Jadi awal 7.000 tahun kan, terus ada yang jawab awal 7.000 tahun ini sebelum. Saat, jadi pilihannya kan sebelum dosa, kan sis? Terus yang kedua, jadi waktu kan dibilang kan ini awal kaki Diannya kan kita tahu awal 7.000 tahun kan sis? Jadi waktu 7.000 tahun di situ. Nah pas 7.000 tahun ini apakah sebelum dosa, saat dosa, atau sesudah dosa, ya kan? Kan pilihannya tadi. Itu dia. Anak-anak gimana, Nak? Coba catat dulu. Jangan sampai Mici menjelaskan nggak dengar. Mici ini apa? Jadi sebelum dosa, saat dosa, ini pilihannya awal 7.000 tahun ini, sebelum dosa, saat dosa, atau sesudah dosa. Nanti kita mau jawab dari sini. Saat dosa. Oke, tunggu. Mary Bell apa? Tadi itu kali gitu. Bisa Iya, Kakak Lydia tadi. Mici, Hah? Apa itu? itu mau tanya. Pastikannya, Mici. Aha. Jadi, itu orang berdosa, kalau dia ikut Son of Man yang tidak ada dosa, Harus ikut Son of Man, toh? dan kalau dia ikut, dia akan berpindah dari Kalau luar. dia ikut Son of Man, dia harus tidak ada dosa. Oh, Ya kan? Kalau tidak ada dosa, artinya dia ikut Son of Man sampai bilik suci. Di bilik suci, dia makan roti untuk mempertahankan dosanya diampuni kan di sini kan? Untuk mempertahankan righteousness yang dikasih. Dan waktu dia mempertahankan dengan roti ini, masukkan firman, dia jadi terang dunia. Boleh? Sorry tadi dari belakang. Udah jawab belum sih? Belum, sis. Anak-anak lagi tulis, sis. Tunggu ya. Oh iya. Mary Bell udah ngerti? Apa itu? Gimana? Mary Bell udah mengerti? Ini kan orang berdosa sama bapak kan terpisah kan, Mary Bell. Jadi harus ada penyatunya. Siapa Mary Bell? Nah, Son of Man. Son of Man ada dosanya nggak? Secara kemanusiaannya nggak ada kan? Dan keilahiannya Son of Man untuk ke siapa? Kalau saya mau nggak ada dosa, saya harus ikut Tuhan Yesus kan? Mary Bell? Kalau Tuhan Yesus ada dosa nggak? Saya nggak ada apa?
Dan kalau saya nggak ada dosa, artinya saya ikut Tuhan Yesus sampai di mana? Yesus di mana ini? Bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Di Ka'bah. Ka'bahnya di mana? Ada 2 bilik. Bilik mana sama bilik mana? Tuhan Yesus, Maribel, ini loh yang di sini apa, sayang? Ini Maha Suci. Ini apa? Holy Place atau bilik apa? Suci. Bilik suci, toh? Nggak pakai maha. Nggak pakai maha. Nah, waktu saya di sini, saya ikut Tuhan Yesus kan, Maribel. Lalu saya makan roti kan? Dan kalau saya makan roti, jadi saya jadi apa? Terang dunia. Apakah sampai ke 7 kaki Dian juga, Maribel? Betul? Jadi, apa sih gunanya? Apakah fungsi ini 7 kaki Dian? Karena ada apa, Maribel? Ucok dan Itin? Dosa. Karena artinya kalau ada dosa, perlu nggak ini Ka'bah atau 7 kaki Dian? Perlu. Nah, perlu. Nah, sekarang, apa buktinya 7 kaki Dian ini bahwa saya sudah connect ke Bapa? Apa buktinya ini terang dunia, saya sudah connect dengan Bapa? Jadi pertanyaannya, ini pertanyaannya di sini ya. Apa? Aku nggak bingung. Ya, Itin. Itin belum kelar. Yang mana yang belum kelar? Yes. Coba saya. Iya. Jadi orang berdosa harus ikut Son of Man yang tidak berdosa, dan saya yang ikut harus juga tidak boleh berdosa. Iya. Dan kalau ikut paling kurang saya ikut sampai di lokasi Son Nggak of usah Man. paling kurang, Itin. Saya ikut sampai saat di Holy Place gitu. Saya kalau ikut sampai di lokasi Son of Man di Holy Place. Lalu? Lalu setelah di Holy Place, yang pertama yang saya lakukan makan roti. Lalu? Kedua, saya jadi terang dunia. Nah, sekarang pertanyaannya, apa? Kamu gimana Michi, saya kasih hubungkan ke 7 kaki Dian kok? Ini kan 7 kaki Dian, toh. Itin, terang dunia kan 7 kaki Dian. Sudah, enggak 7 kaki Itu Dian? yang awal 7.000 tahun itu penjelasan. Enggak, ini kan 7 kaki Dian kan 7.000, awal 7.000 tahun kan. 7 kan sama 7.000 kan, Itin? Ya. Itu aja. Nah, tadi itu kan awal, jadi 7 kaki Dian itu kan dimulai di awal 7.000 tahun. Pertanyaannya, sebelum dosa, saat dosa, atau sesudah dosa? Ini pertanyaannya. Itin boleh masuk di sini dulu, nanti ini belakangan Michi mau ulang lagi. Boleh, Itin? Boleh masuk di sini dulu, Nek? Iya. Nah, sekarang sini ya. Nah, apa hubungan Bapa dengan saya? Jadi, saya jadi terang dunia. Karena apakah fungsinya Ka'bah ini semua untuk menyatukan, kan? Kalau saya jadi terang dunia, apa hubungannya saya dengan Bapa? Ya kan? Betul? Apakah kakak Nini ingat ayatnya? Atau Kokore? Apa hubungan saya dengan Bapa dengan saya jadi terang dunia? Silakan Kak Ni. Matius 5, sis. Nah, Matius 5 ayat berapa, sis? 14, 16. Ingat nggak ini? Bahwa dibilang apa? Orang lihat terang, Kalau terang, Bapa dipermuliakan. Bapa yang dipermuliakan. Apakah saya connect sama Bapa? Di sini kan? Bapa dimuliakan kok. Ya kan? Good work saya atau terang saya, Bapa dimuliakan. Ya kan? Bukan saya come short of the glory of God, tapi sekarang saya sudah mengembalikan terang kemuliaannya siapa, Maribel? Bapa. Boleh begini? Jadi, apakah terang dunia ini harus ada saat karena ada dosa, betul? Atau Ka'bah ada karena dosa, betul? Itin? Ka'bah ada karena Michi. Jadi, Ucok, Ka'bah karena apa? Dosa. Dan di dalam Ka'bah ada apa? Apa ini 7? 7 kaki Dian. Jadi artinya 7 kaki Dian, toh?
Harus ada saat sebelum dosa, saat dosa, atau sesudah dosa? Saat dosa. Saat dosa masuk. Betul? Betul. Karena saat dosa masuk, disitulah harus diterangi sama siapa? Son of Man. Ini dia. Boleh? Jadi kenapa saat dosa? Karena saat dosa harus langsung apa? Diterangi oleh Son of Man. Ya kan? Dan diterangi supaya dia jadi terang dunia. Ya, terang dunia. Boleh? Supaya orang berdosa jadi terang. Pipis. Ya. Yang mana, Itin? Itu apa hubungan Bapak dengan saya? Apa hubungan Bapa dengan saya jadi terang dunia? Di Matius 5:14, kalau saya jadi terang, Bapa dimuliakan. Gitu. Kalau yang pertanyaan itu di 119 dan 130? Ini kedua kan, ini firman, waktu terang masuk, firman makan firman, sama terang masuk kan? Itu sama dengan 7 candlestick kan, Itin. Ini bread-nya, ini 7 candlestick-nya. Jadi ya. Mencoba pertanyaan untuk tadi mau gimana ayat kok itu. Coba Itin buat pertanyaan supaya Itin menjadi mandiri. Coba gimana enaknya pertanyaan Itin. Coba bikin. Enggak bisa mau dengar Itin, bukan mau ini. Supaya latih Itin. Gimana enak pertanyaannya? Kalau jawabannya ini enaknya pertanyaannya apa? Enaknya kau. Sebenarnya lah. Di mana ayat tentang Di sini ada bread, ada 7 candlestick tuh Itin, di mana ayat yang menyatakan ada roti sama terang dunia kan, ada terang kan Itin. Itu di Mazmur 119 ayat 130. Kita bisa jadi terang dunia karena kita makan firman roti di sini. Ya. Jadi Itin harus belajar nih. Harus boleh langsung, oh ini kira-kira apa ya pertanyaannya gitu. Karena Itin harus nanti waktu Dedi Randy harus bisa cerna sendiri kan Itin. Harus latihan, nggak boleh mengandalkan review loh. Review cuman mengulang apa yang Itin sudah mengerti di Daily Bible Study gitu. Kalau Imice yang mau jelaskan dari awal itu bukan review namanya ya. Oke Ucok juga ya, ngerti? Jadi artinya, kapan 7 kaki dia nada? Saat dosa, ya? Saat ada dosa. Saat ada dosa, di situ 7 kaki dia nada, kan? Terang masuk, kan? Son of Man, kan? Saat ada dosa. Dan ini langsung masuk konsepnya Adam dan Hawa ini. Oke, tunggu Mary Bell, ya. Dikit, ini lagi. Tadi Mary Bell harusnya Ucok. Halo Kak Ni, boleh Kak Ni sampai sejauh ini Kak Ni? Mice orang berdosa itu kita pakai. Iya. Tadi putus, Iya sis. tadi putus ya? Oh enggak sis, ada mute sedikit sis. Oh iya, iya. Ya. Boleh. Mary Bell udah balik sis. Ya, kita lanjut ya. Jadi kita mau lihat ya. Jadi apakah berdasarkan candlestick dia selalu ada 7.000 tahun Mary Uco, artinya di kerajaan kelima harus ada hijau, betul? Ya kan? Karena dibilang apa? 7.000 tahun ada apa, Uco? Terang kan? Oke, sekarang ini lihat ini konsep ini ya. Coba sekarang semua dengarkan dulu ya. Jangan nanti kita waktu udah selesai gambar, karena kalian gambar apa ya tadi ya?
Jadi kalian abis ini bisa ngerti, oh ini saya mau tulis begini ya. Oke, ini Adam dan Hawa kan? Dia apa? Dosa. Yang terangi siapa tadi? Son of Man. Atau kata lainnya siapa? Roh Kudus. Lamb. Betul? Apakah di kerajaan kelima yang terangi Lamb juga atau bukan? Setuju Lamb. nggak? Oke, kita mau bilang ini. Setuju nggak kalau di kerajaan kelima juga yang menerangi Lamb? Setuju atau tidak? Uca, pikir dulu ya. Jadi di kerajaan kelima, apakah setuju Lamb yang menerangi? Pokoknya setuju? Nggak setuju atau belum? Nggak setuju. Mary Bell? Belum aja. Belum itu maksudnya belum ngerti atau belum nggak setuju? Oh, ada, oke deh. Uca. Jadi kalau di Adam dan Hawa pas dia berdosa yang terangi siapa? Lamb. Apakah di kerajaan kelima yang terangi Lamb juga? Jadi hijau ini kalau di ini ya. Apakah di waktu Adam dan Hawa hijaunya Lamb itu? Iya. Nah, sekarang di kerajaan di kerajaan kelima apakah Lamb yang menerangi atau Lamb juga hijaunya, betul? Mary Bell tidak? Uca? Sambil tunggu Uca, kan ini? Tidak. Tidak. Itin? Ya. Uca? Tidak. Kita mau dengar jawaban Mary Bell, kenapa enggak? Karena yang pernah bahas kesadaran itu Aha. yang dibahas karena Lem karena yang menerangi aku tuh teman yang communication dengan raja-raja itu yang menerangi adalah Roh Kudus. Roh Kudus. Oke. Apa? Ucok ganti. Kerajaan kelima tuh. Kerajaan kelima bisa. Apakah yang terangi hijau? Yang terangin sama kayak yang menerangi di Adam dan Hawa. Sayang, kenapa enggak? Kan pertanyaannya apakah Lamb yang menerangi itu? Ya. Dia jawab enggak. Kenapa? Karena yang menerangi bukan Lamb. Tetapi itu juga Gideon. Hah? Itu juga Gideon. Diterima aja ya walaupun kurang masuk akal. Oke, Uca ada reason dulu sebelum Kak Nini? Nggak ada? Berarti kamu nggak ngerti ya? Ingat tapi ini ya. Diterangi oleh. Oke, Kak Nini. Boleh Kak Nini jelaskan Kak Nini? Iya. Jadi sis tanyanya pertanyaannya gimana sis? Jadi pertanyaannya, apakah kerajaan kelima diterangi oleh Lamb yang menerangi Adam dan Hawa saat jatuh ke dalam got? Tidak. Tidak. Kenapa sih alasannya? Karena konsep Adam dan Hawa itu hanya bisa diterapkan di mereka karena mereka tidak ada orang lain selain mereka. Tapi tidak bisa konsep mereka dipakai di kerajaan kelima. Oh begitu. Ingat nggak ini, Jok? Ingat. Oke, begitu. Di kerajaan kelima. Karena apa Kak? Nih tadi boleh ulang? Halo? Jadi tolong boleh bilang gambar. Halo sis, boleh ini sis dengar? Apakah saya mau ulang kenapa nggak bisa di kerajaan kelima? Karena kan nggak bisa sama tuh dengan. Iya, kenapa? Hawa. Karena apa? Dengar nggak Kak Nindra dibilang apa?
Oke. Kok Kore dengar nggak? Tapi maksudnya kenapa? Ini bahasan. Nebel dengar nggak tadi? Nggak. Uja dengar nggak? Jadi malah dengar ini. Idin, Kita kok ada di bawah. coba ulang apa yang Kak Nini bilang. Kita dalam. Karena konsep Adam dan Hawa tidak bisa dipakai di kerajaan Fir'aun karena mereka awalnya itu mereka di waktu pada awalnya mereka hanya berdua, mungkin ada yang lain. Hanya ada Adam dan Hawa, sehingga konsep ini tidak bisa dipakai di Kalau berdua harus lem yang terangi kan? Iya. Oh tadi kan kalian udah jelaskan. Kalau kerajaan kelima sudah lebih dari berapa? 2. Jadi bukan siapa? Bukan lem. Boleh? Boleh. Boleh tulis sekarang. Aha, bisa. Oh, bukan lem. Ya. Jadi apakah setelah Adam dan Hawa yang terangi bukan lem? Ya, ya. Oke. Tulis dulu. 1 menit ya. Halo sis, ada tanya sis. Halo sis, sudah sis. Tadi ada tanya suruh ulang tapi Itin sudah ulang yang sis bilang. Sorry ya, kan ini lagi di dapur. Oh nggak Sorry. apa-apa sis, it's okay. Ini anak-anak lagi tulis sebentar ya sis. Oh iya, oke. Nice belum jawab kan siapa yang terangi di kerajaan kelima? Hah? Nice belum jawab siapa yang... Selain lem pokoknya itu ya. Oke. Tidak bisa dipakai di peran. Karena Adam dan Hawa cuma berdua. Thank you, Sai. Kalau belum selesai, PR dilanjutin nanti. Ya semua harus lihat. Udah ya? Ya, Nice. Oke. Yuk, kayak ini ya. Nah, sekarang kita mau gambar di sini lagi deh. Udah siap untuk mendengarkan penjelasan? Lebih dari Nah, pertanyaannya siapa kan, Idin? Kalau bukan lem? Ya, Nice. Oke. Sekarang kita lihat di sini. Kita lihat konsep yang lebih dari 2 orang ya, Idin. Itu masih Adam dan Hawa. Nice. Ya, Adam dan Hawa. Adam, Hawa, ada siapa? Kain dan Ada.
Habel. Sekarang Ini konsep lebih dari 2 orang. ya, ini konsep yang lebih dari 2 kan, karena konsepnya nggak bisa dipakai kan? Artinya setelah apa dang konsep yang lebih dari 2 kan? Oke, kira-kira di sini siapa yang jadi terang? Ujo. Mana? Di Adam dan Hawa, Kain dan Habel, siapa yang jadi terang? Hah? Iya. Oh, Dari Adam, Hawa, Kain dan kan setelah berdosa ada 4 kan sekarang. Tadi kan 2 berdosa semua. Sekarang yang dari 4 ini siapa yang jadi terang? Habel. Kenapa? Karena dia sebagai itu. Hah? Apakah dia hidupkan apa, Ujo? Hidupkan Kehidupan domba. domba kan? Betul? Dengan sembelih domba kan? Atau percaya domba kan? Betul, Ujo? Waktu dia hidupkan kehidupan domba, Kain bikin apa sama Habel? Aniaya. Dan apakah waktu dianiaya hasilnya Habel jadi apa, Maribel? Jadi Kalau dianiaya Habel jadi apa? jadi kerajaan. Jangan ngawur. Kalau dianiaya jadi apa? Tujuh kaki dia. Nah, jadi terang. Dunia. Jadi artinya terang dunia adalah siapa saja yang dianiaya karena hidupkan kebenaran Kristus. Boleh? Artinya apakah kita sudah jadi terang dunia sekarang? Belum. Jadi terang dunia di sini ya. Terang dunia adalah orang-orang yang hidupkan kebenaran domba untuk Kristus, lalu dan waktu zaman Saulus, siapa yang jadi terang dunianya? Dilempari batu. Karena Stefanus dilempari batu nggak? Stefanus jadi terang dunia. Karena dianiaya kan? Dilempari batu. Padat sekali kita tulisan. Iya. Dan kita bisa sebutkan kan, yang dianiaya semua jadi terang dunia. Oke. Siap? Cuma mau tulis apa artinya terang dunia. Jadi, apakah terbukti bahwa di kerajaan kelima pun ada hijau sekarang? Iya. Apakah domba atau terangnya? Orangnya? Orang yang hidupkan kebenaran? Lalu diapain Maribel? Mantap. Itu jadi terang? Atau kata lainnya terang dunia apa? Seven? Aduh, Maribel. Maribel sayang. Usahakan kalau Maribel keluarin kata-kata harus dipikir dulu sayang ya. Nggak boleh sembarangan ngomong ya. Latihan nih dari kecil, kalau latihan lebih gampang nanti. Kalau sudah seka ucok, mantap reasonnya ya Maribel. Mau toh Mice ingatin terus toh? Boleh tersinggung nggak? Mantap. Oke, lanjut ya. Jadi Maribel, terang dunia sama dengan apa? Seven candle. Dan seven candlestick itu adalah apanya Tuhan? Adalah
Kokore, seven candlestick sama dengan apa, Kokore? Hah? Terang. Apanya Tuhan? Seven candlestick di Wahyu 1:12 tuh loh, apanya Tuhan? Apanya Media, Tuhan? media. Apanya Tuhan? Uco. Seven candlestick tuh apanya Tuhan? Yang tadi Mice tulis di atas lo, ininya Tuhan. Itu melihat. Tiga orang ini. Gereja Tuhan. Ingat-ingat itu, ya. Maribel, Kokore. Ingat-ingat, gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan kata lainnya apa, Maribel? Ayo, harus bisa jawab ini. Ada di jawaban PR lagi tadi. Nah, mantap ya. Lain-lain nggak usah lihat, harus bisa dipikir, ingat ya, sayang. Gereja Tuhan adalah apa? Potter clay. Apa, Uca? Yang bukan gereja Tuhan apa, Uca? Mantap, ya. Jadi, apakah ada terang Itin di kerajaan kelima? Apa kode tadi? Apakah lem Itin? Bukan. Siapa Itin? Yang dianiaya Dianiaya oleh karena cara kebenaran. mantap. Mije, apa kode tadi? Itu seven apa tuh? Seven candlestick. Oh. Oke, mari kita lihat. Jadi, kita sudah bisa buktikan hari ini di kerajaan kelima ada coklat dan ada, Hijau. betul Kak Nini? Betul, sis. Oke, sudah ya. Oke, sekarang sisa waktu ini kita mau fokus. Siapa Habis yang cerpen sembur? Sembur apa, Maribel? Mantap. air. Sembur flat. Apa yang serpen sembur? Siapa yang serpen sembur flat? Hijau atau coklat? Aha. Sekarang pilihannya ada hijau atau coklat kan, Ujo? Ujo, apakah setan ini dia suka umat Tuhan nggak? Setan suka? Oh tidak. Suka goda. Tidak suka kan? Apakah tujuannya setan mau umat Tuhan jadi kotor? Jadi apakah hijau pasti disembur? Setuju? Ipin mengerti ini? Hijau tidak suka. Ya. Jadi kemungkinannya untuk disembur berapa persen, Maribel? Mantap. Nah, kalau coklat kita masih belum tahu kan? Kemungkinan disembur dan kemungkinan enggak disembur. Artinya ini kita bilang masih 50% disembur. Boleh ini? Ipin? 50%-persenan enggak tahu. Ipin kalau dia setengah, dia kalau misalnya mungkin Oh, maksudnya serpen kalau yang hijau sudah tahu serpen itu dan 100% pasti kan? Kalau coklat masih belum tahu kan? Coklat. Jadi artinya apakah semburannya antara iya atau enggak? Artinya karena ada dua pilihan berapa persen Ipin? 20. Kalau ada 4 pilihan berapa persen? 25%. Jadi 100 itu dibagi aja berapa pilihannya sayang. Itu persen. Ya? Mantap. Jadi jangan bingung ya persen-persennya. Oke, Kak Nini boleh sampai sini Kak Nini? Udah ingat-ingat ya Kak Nini? Boleh, sis. Oke, mantap. Ini Ada orang yang berada di bawah. Emak kado mama.
Oke, lanjut ya. Sekarang kita mau tanamkan konsep gereja Tuhan. Konsep gereja. Yang tadi Kokorei punya ayat di Matius 18 ayat 20 kan? Gereja itu paling enggak 2 atau 3 orang, ya. Sekarang ada berapa gereja? Ada berapa gereja? Gereja siapa aja? Setan dan Tuhan. Hah? Artinya Kak Nini, kalau ada gereja setan dan gereja Tuhan, paling enggak apa Kak Nini? Apa yang saya mau isi selanjutnya Kak Nini? Gereja Tuhan 2, gereja setan 2. Mantap, ada 2 kan, betul? Ini ada 2. Dan gereja dilambangkan sebagai apa Kak Nini? Woman. Perempuan. Dan ini gerejanya perempuan, ya kan? Ini dia. Artinya, ini 2 kan? Artinya kita mau gambar, ini gereja Tuhan ada 2 perempuan ya, Kak Ni? Oh, ini gereja nih, kalau ada lihat 2 perempuan kan? Oh, ini juga gereja nih, ada 2 perempuan. Tinggal lihat warnanya kan, Kak Nini? Betul. Ini kita mau warnain dia, coklat. Oh, kalau ada coklat 2 artinya dia gereja setan. Maribel, kalau gereja Tuhan nama kata lainnya apa? Kalau gereja Tuhan kata lainnya Pater. Mantap Maribel, that's good. Kalau gereja setan, Uco, namanya apa sayang? Mary Clay. Mantap. Mantap ya adikmu sayang ya. Oke, sampai sini jelas nggak konsep gereja? Jelas. Ya. Oke. 1 menit, silakan ambil waktu mencatat-catat. Nanti masih mau lanjut? Dah. Kelar kita. Sambil menunggu kita ini ya. Buka ayat dulu. Oh ya, kita buka ayat dulu. Ini Yesus masih. Ada di gereja Tuhan dan di gereja setan. Yesus di situ. Sobat C. Oke, lanjut ya. Oke. Lanjut. Udah. Sekarang kita mau lihat ya. Kerajaan kelima, ya. Kerajaan kelima. Uco, di kerajaan kelima di Wahyu 17:13 siapa duduk di atas siapa? Woman di atas. Oh? Woman sama dengan gereja kan? Artinya harus bikin berapa kalau gereja? Wah, mantap. Paling nggak 2 kan, Uco? Lalu di bawahnya ada siapa, Cok? Duduk di atas siapa dia? Titin? Bis. Maribel bisa mengerti nggak Maribel ini? Nggak toh, karena Maribel apa? Mice terangkan, Maribel pusing menulis dulu. Tunggu dulu, nanti Mice kasih waktu. Atau enggak nanti di save, yang penting Maribel ngerti. Kalau ada waktu, jangan buang-buang main, mencatat. Ya, sayang? Oke, Maribel. Kerajaan kelima ada siapa? Di Wahyu 17:3 yang kita PR kemarin, Maribel. Maribel baca-baca tuh ini. Ada wanita nggak, Maribel?
Sama siapa, Maribel? Dan siapa duduk di atas siapa? Duduk di atas? Kalau woman sama dengan apa? Kata lainnya apa, woman? Tadi dulu apa? Kata lain butterfly. Satu lagi yang tadi kamu cari-cari dijawab sama siapa tadi? Uco. Bukan Itin. Maribel. Apa? Perempuan itu melambangkan Ya. Nah, ingat-ingat Maribel nih, perempuan itu gereja. Dan paling enggak kalau gereja ada berapa orang, Maribel? Jadi Mice kalau gerejanya melambangkan 2 orang, harus gambar wanita berapa orang di atas bis? Maribel, lihat perhatikan dulu, jangan gambar dulu sayang, boleh? Jadi Maribel, kenapa ada 2 di sini? Karena wanita melambangkan gereja dan gereja harus berapa orang? Ulang. Kenapa ada wanita 2 sini di atas bis? Melambangkan. Jadi harus ada 2 apa, Maribel? Baru pakai itu. Artinya ini karena di fornication sama bis, artinya ada 2 apa di sini? Yang dia ngapain sama bis ya? Dia ngapain sama bis? Dan dia ngapain berdua di sini, ngapain sesuai kita punya pelajaran PR tadi Maribel jawab bikin apa mereka berdua? Kalau fornication jadi apa dia, Maribel? Namanya coklat apa sayang? Nah, Marie Clay. Boleh? Jadi apakah ini Marie Clay dua-duanya, Maribel? Iya. Boleh? Jadi Miji mau warnain apa sayang? Coklat. Coklat. Marie Clay coklat. Gereja. Nah, sekarang Maribel, apakah tadi kita sudah establish bahwa ada yang apa, Ucok? Ada yang apa? Apakah tadi ada yang apa? Ada yang pikir mau jadi apa? Murni. Ini konsep yang kemarin kan, Itin kita udah jawab kan? Ya, Mice. Coba Itin jelaskan. Pikir mau jadi murni. Lalu? Dia pikir mau jadi murni. Lalu dia karena dia mau jadi murni, dia mau lari. Jadi kalau lari apakah posisinya nanti gini? Sudah nggak ada 1 dan bis, gini kan? Betul? Terus dia punya 1 teman ini sini kan? Itu posisi kalau kondisi lari. Ini Mairi kan? Lari kan? Dan apakah di sini ada gereja Tuhan? 2. Iya, Mice. Ini Potter kan? Ada 2 kan? Iya. Jadi yang ini tinggal 1 kan? Kalau 1 masih bisa dibilang gereja kan? Gereja nggak? Tidak. Konsep di Matius 18:20 masih 2. Kalau misalnya posisinya gini, bisa apa dia? Bisa apa? Kalau posisinya kayak gini, bisa apa? Bisa apa, Kukore? Jatuh. Runtuh. Jatuh toh? Iya, Kukore. Oh, iya. Kukore. Bisa jatuh, ya kan? Nah, itu dia. Dan sama dengan Babylon. Kan? Ucok bisa mengerti nggak, Ucok? Kalau Mirbil bisa mengerti nggak, sayang? Kalau dia lari, ini tinggal berapa, sayang? Kalau tinggal 1, bisa apa ini? Kerajaan kelima. Jatuh, runtuh. Nah, bisa ngerti, Maribel? Dan Kak Nini, boleh reviewnya mantap, Kak Nini? Sampai sini jelas, Kak Nini? Boleh sih. Oke, mantap ya. Sebentar lagi. Semangat. Mencari kesempatan berapa kali saya Sebentar lagi ya.
Sudah kita mikir. Oke. Siapa yang jatuh, Kak Nini? Konsep jatuh ingat apa? Babylon. Oke. Konsep jatuh ingat Babylon is falling. Waktu kerajaan Babylon jatuhnya karena apa, Kak Nini? Karena sungai airnya kering. Nah, artinya apakah kalau dia bisa jatuh karena ini, artinya apakah yang lari namanya apa? Namanya apa? Air. Air. Boleh nggak gini, ayo coba mengerti dulu. Ini yang tadi rumit, habis ini mau agak pusing sedikit. Jadi ini harus ngerti benar-benar. Jadi ingat ya, posisinya dia ini gini kan? Bisa jatuh nggak? Jatuh kan? Kalau jatuh ingat siapa yang jatuh? Babylon. Is fallen kan? Tulisannya kan? Maribel? Sayangku sayang, boleh lihat Mickey-nya yang tersayang. Maribel, kalau begini posisinya bisa apa? Untuk kerajaan kelima. Dan kalau jatuh, fallen ingat apa? Dan Babylon jatuh karena airnya apa? Jadi kalau ini kerajaan kelima mau jatuh, yang hilang apanya, Maribel? Mairi Clay ini kata lainnya apa? Boleh? Mantap. Oke. Karena konsep Babylon tadi. Aha. Konsep Babylon. Jadi untuk dapatkan air kita kemana? Ke Babylon. Ya, jangan lupa ya. Untuk dapatkan air kita ke Babylon. Ya. Dapat air kita ke Babylon. Sis, ulang dong sis. Tadi di atasnya bis itu kan woman. Ya, Waktu sis. woman. Berarti gerejanya nggak bisa jadi gereja lagi. Iya, kan harus ada dua kan, sis? Terus Kalau gini pincang kan, sis? dan kelima. Aha. Kalau Dan, terus. jadi kan nggak ada kan? Ya, maksudnya dia udah nggak ada, bukan gereja lagi. Terus Iya. gereja jatuh atau kerajaan kelimanya yang jatuh? Kerajaan kelima, karena kerajaan kelima kan komposisinya gereja sama raja kan, sis? Kalau udah bukan gereja lagi, nah iya sih jatuh. Iya. Boleh ya, sis? Makanya dia mau cari apa? Kalau begini yang lari air kan, sis? Karena Babylon jatuhnya karena airnya kering, itu dia. Oke. Jadi dia punya koneksi sama kerajaan Babylon yang pertama adalah jatuh ya, sis? Iya, oke sis, thank you. Boleh ya, sis? Air. Iya. Mairi Clay yang lari ini air. Karena di sini Babylon lama dia jatuh karena airnya dikeringkan sama Cyrus. Artinya ini dalam konsep ini yang lari apa? Air. Boleh ya? Oke, kita save ya. Ayo anak-anak kita lihat lagi ya. Air yang itu ada hubungan dengan air yang di planet bumi nggak? Nah, nanti kita mau lihat ya, say. Oke. Itu sih belum dibahas, say. Oh, Nggak ada bahas itu. Nggak bahas itu. Oke, mari kita lihat ya. Ulang lagi. Nah, sebelum itu mari kita lihat lagi. Sekarang tadi ini yang agak bingungnya, yang agak bingung di sini. Tapi kalau kita sudah ngerti konsep yang tadi gampang. Oke? Coba bedakan ya. Kita mau bedakan dua ayat sekarang. Ayat 3 sama ayat 5. Kak Nini boleh ngomong-ngomong sama Geidi ya. Kak Nini, apa beda ayat 1 sama ayat 3, Kak Nini? Kalau ayat 1 ada pelacur duduk di atas air. Kalau ayat 3 ada woman duduk di atas bis. Apakah tadi ada air yang lari juga, sis? Iya, betul. Jadi sejauh ini gini ya, mari kita gambar ya. Kalau ini dia
Perempuan duduk di atas mana? Itu duduk di Air. atas air. Dan air ini kita taunya apa tadi? Kita sudah establish nih apa? Mary Clay. Mary yang lari. Betul? Atau woman-nya kan? Ini yang membuat ada berapa? 2 kan? Perempuannya kan? Dan kalau di sini dia perempuan di bawahnya apa? Itu bis. Artinya apakah ada berapa tumbukan di sini? Ada berapa? Jadi kita mau lihat ya. Di sini kita mau ada color code. Kalau woman-nya kuning, Maribel, woman-nya kuning. Kalau bis-nya biru, kalau airnya kita kasih orange. Ada berapa color, Maribel? Ada 3 color, mantap. Oh, ini woman warna kuning. Oh, berarti woman di bawah beda kan, Ceh? Nah, beda. Mary Clay. Beda. Air kan, Idin? Nah, sekarang artinya apakah dia punya gini? Sorry ya. Dia punya ini sekarang ada woman, ada beast, dan di bawahnya Air. Dan ini 2 bikin apa? Bikin Fornication kan? bulan. Dan airnya ini apa? Wanita juga kan? Mary Clay kan? Air itu sebenarnya Mary. Dan apakah ini yang apa, Uca? Yang apa? Lari. Artinya kalau airnya nggak ada, Uco, apakah memang jatuh, Uco? Jatuh. Betul kan, Uco? Betul nggak, Maribel? Kalau airnya nggak ada, jatuh nggak mereka? Kalau tumpuk 3 gini. Betul kan, Maribel? Reasonnya? Maribel. Oleh karena itu, yang paling atas, yang bikin apa? Itin. Itu yang paling atas. Atas kepala atau kaki? Kepala. Kalau kepala selalu bikin apa? Kepala. Yang Puasa. berkuasa. Kalau berkuasa kasih apa? Kawat. Perintah kan? Ya. Kasih perintah kan? Ya, betul. Dan kasih perintahnya sama siapa? Sekarang tinggal siapa sekarang? Yang dia. Bis. Artinya perempuan bilang, hey, Mary Clay yang kepala bilang, kejar itu yang lari. Oh iya kan. Betul? Atau siapa yang lari tadi? Mary Clay. Atau siapa? Air. Air, kejar. Atau aniaya kan? Dan cara bis kata lainnya apa? Di Wahyu 12 kata lainnya apa? Serpent. Betul? Kak Ni? Setuju Kak Ni? Setuju, sis. Dan waktu kejar supaya balik lagi, serpent bikin apa? Sembur? Air. Sembur flat. Betul? Kira-kira berhasil nggak? Ini aniaya kan? Aniayanya gagal atau berhasil? Gagal. Gagal. Jadi apakah fungsinya dragon di sini fungsinya bis sama ini untuk aniaya kan? Oh, serpent dengan itu. Nah, betul? Kalau dia nggak bisa aniaya Mary Clay, betul? Apakah fungsi bis sama serpentnya nggak ada lagi? Iya. Jadi ini nggak ada karena apa? Gagal Ya, iya. Oh, itu penyebab jatuh. Aha. Jadi yang pertama apa? Oh, Air penyebab jatuh karena air lari. Yang kedua karena waktu gagal disuruh, aniaya. waktu woman suruh, dia apa? Untuk lari ambil airnya supaya menopang di sini lagi, gagal kan?
Kalau gagal aniaya, apakah gagal untuk kembalikan airnya itu ke tempatnya? Nah, Kalau dia gagal aniaya, fungsinya bis ada lagi nggak? tidak. Jadi kalau gagal aniaya tidak ada apa? Jadi ada dua hal tuh yang membuat jatuh. Tidak ada fungsinya. Satu gagal aniaya. Fungsinya bis lagi kan? Satu. Kalau bis sudah nggak ada fungsinya, apakah sekarang tinggal woman aja? Betul? Kalau tinggal woman aja, apakah ini namanya apa Kak Nini? Woman-nya kenapa Kak Nini? Deadly wound. Mantap. Luka parah. Keren banget ya dia punya konsepnya ini. Amazing. Wih. Tidak ada apa itu tidak ada. Fungsinya lagi bis. Mantap sih. Mantap ya sis ya. Nah, Luar biasa. kalau kita nggak pakai konsep ini kan harusnya gini, ya kalau dia mau serang pasti serang yang hijau Hijau. lah, ngapain kamu serang yang ini ya, Betul. coklat. Ada. Ternyata apakah artinya si serpen sembur siapa aja? Hijau pasti kan? Apakah my coklat juga disembur? Ya, Oh. berarti 100-100 ya. Betul. Jadi semburnya 2 orang, kena 2. Boleh ya Kak nih? Boleh sih. Ya puji Tuhan ya. Nanti kita untuk reviewnya kita kasih soal-soal latihan ya, supaya kita boleh pingin sih dengar satu-satu jelaskan, tapi karena waktu kita seperti biasa kasih PR, exercise latihan soal-soal supaya kalian semua bisa review. Ya Maribel? Ya reason juga tuh sayang. Oke, boleh? Sis, boleh kirim capture tiap slide sis. Tadi ada yang kurang. Boleh sis. Nanti aku kirim ya Oke, sis. sis. Yes. Iya, oke, thank you. Oke. Oke, kalau begitu tinggal ditunggu PR-nya di grup ya. Dan kita mau lagu tutup untuk kita punya pelajaran malam hari ini. Puji Tuhan. Semua berjalan dengan baik. Tuhan kasih kesempatan kita buat review firman yang indah. Kita akan nyanyikan lagu Sion nomor 189, Taman Tempat Berdoa. Kita sama-sama bangkit berdiri.